Oke teman-teman, kembali lagi dengan Bengkel MJM. Semoga kita sehat selalu dan gampang rezekinya dan murah hati. Nah, di video kali ini saya akan tutorial cara ganti stang piston ya, lahar kruk as motor Vario 125, Vario 150, PCX 150, ADP itu sama. Kemudian kita seperti biasa ya, kita lepas dulu bagian bearing yang ada gigi sintrik dan gigi pompa oli. Nah, sebelum pelepasan gigi sintrik diperhatikan ya untuk tandanya supaya nanti saat pemasangan ketang itu top. Jadi harus ditandai dulu ataupun diteliti dulu. Nanti saya kasih tahu setelah akhir pemasangan bagaimana cara pasang kembali untuk bagian gigi sintriknya supaya top. Nah, kemudian untuk celahnya nggak perlu lah kalau udah pro mah. Kalau misalkan masih pemula diukur pakai jangka sorong, untuk jarak bandul kiri dan kanannya boleh. Langsung kita kencangkan dan kemudian langsung kita proses pengepresan. Jangan khawatir, saat proses pengepresan ulir baut itu nggak bakalan sampai ngeling kalau menggunakan presan, kecuali dagor-dagor ya. Tapi alangkah baiknya kalau mau dikasih alas ya silahkan dikasih alas. Tapi saya berkali-kali juga tidak pernah sampai membuat derat ulirnya itu rusak, tidak. Langsung kita press bersamaan gigi pompa oli dan lahar kruk as sudah bisa kita lepaskan tanpa harus mencongkel merusak bagian daun ataupun seng jalur olinya ini tuh. Dia kondisinya utuh teman-teman. Kemudian untuk melepas bearing yang satunya lagi tinggal kita gunakan tracker seperti ini saja. Langsung kita pukul, kemudian langsung kita press. Kita press ulang. Mau di press mau langsung diketuk ke pinggir itu bisa-bisa saja sih, tidak masalah. Karena yang kita pukul kan alatnya, bukan benda ataupun medianya. Tapi kalau di press itu lebih baik. Nah, udah terlepas kruk asnya. Langsung kita proses pelepasan bagian setang seharnya. Dan ini video secara real, tidak saya percepat ya. Jadi pasti paham lah teman-teman. Kurang lebih 12 menitan untuk sampai jadi akhir, sampai dial center. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita kasih ganjal ya. Kasih ganjal tebalnya berapa senti? 1 senti ya. Mau 1 mau 2 diganjalnya tidak masalah, tapi lebih baiknya diganjalnya 2 ya supaya stabil teman-teman. Nah, seperti ini langsung saja kita proses press ya. Nah, oke, kita lepaskan secara perlahan sambil kita tahan bagian kruk as bawah supaya tidak jatuh ke bawah gitu. Ditahan aja pakai tangan. Nah, udah terlepas. Tinggal kita lepas yang satunya lagi ya. Nah, oke, lepas yang satunya lagi. Nah, dan ini pun masih bagus sih, big end bagus. Nanti kita ganti stang pistonnya oplosan juga ya, jadi nggak pakai baru. Soalnya ini kruk asnya ada 2, jadi dioplos-oplos gitu. Untuk menghemat biaya juga. Soalnya ini beli second. Nah, oke, kita lepas satunya lagi. Dan untuk bearing kalau udah di tracker, kalau udah di dagor harus diganti ya, supaya bagus nggak bunyi. Nah, oke, yang satunya juga sudah terlepas. Tinggal kita bersihkan dulu di bagian saringan pompa oli, saringan oli ini ya. Nah, kita colek pakai obeng min. Nah, ada kotoran-kotoran tuh, tapi ini nggak terlalu parah. Tinggal bersihkan pakai bensin. Nah, di sini juga banyak tuh. Harus dibersihkan dulu ya pakai bensin, kemudian langsung kita pasang. Nah, kita pasang yang ini dulu ya, bagian yang ke rumah roller. Kemudian kita kasih oli teman-teman. Nah, kasih oli, ini olinya nggak ada nih, gantilah. Nah, kasih oli supaya mudah. Kemudian di sini pasang lagi. Nah, titiknya itu untuk penyemburan oli menghadap ke depan ya. Nah, menghadap ke depan. Kemudian langsung pasang bearing dan stang pistonnya, supaya saat proses pemasangan kan tidak dipukul-pukul, saya langsung dipres. Nah, fungsi dari stang piston dan bearing itu untuk meluruskan center. Jadi big end ketika dipres itu sudah lurus, langsung tanclap ke bawah. Nah, tinggal kita tahan, sambil kita tahan stang seharnya. Nah, seperti ini untuk proses center manual. Secara perlahan sambil dilihat-lihat ya. Nah, dia perlahan-perlahan sudah masuk.
Kemudian tinggal kita cek jangan sampai kebablasan. Kalau misalkan kebablasan tinggal dibalikan lagi gitu. Tapi untuk mempercepat waktu kita cek satu kali lah, satu ataupun dua kali supaya pas. Nah seperti ini. Secara perlahan aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah jadi ini harus rata dengan daun keruk as, harus rata. Kalau misalkan terlalu nonjol bisa dikedalamin lagi gitu. Nah ini kan daun keruk as yang ada olinya itu kan kalau misalkan dikasih yang rata nanti mendem. Jadi kita harus ganjal di pinggiran daunnya ini supaya tidak penyok ke dalam ataupun mendem. Nah caranya seperti ini. Bisa menggunakan kampas kopling bekas, bisa juga menggunakan alat seperti ini juga bisa. Nah jadi nggak bakalan sampai membuat sengnya itu mendem ke dalam. Nah langsung kita pasang secara bersamaan seperti ini. Nah, sebelum dipres kita center dulu ya supaya nggak terlalu banyak nyenternya nanti. Bisa pakai as bekas, bisa pakai pipa, bisa secara piling. Nah seperti ini. Kemudian untuk penekanan yang lain kita gunakan as saja, bukan as plat seperti ini. Nah bisa pakai big end dibelah dua bisa, karena ini terlalu mentok ke atas kan, tapi gak apa-apa ini secara gini. Langsung kita press dan diperhatikan, harus berhati-hati kalau misalkan ada yang angkat ataupun miring ya geser lagi ya. Jangan sampai diteruskan. Nah, geser dikit sedikit. Nah, di bagian yang angkatnya. Nah, oke, kita press lagi seperti ini. Terus sampai dengan ke bawah. Nah oke, ini udah beres. Tuh udah beres teman-teman, segini mah udah pas ya. Tuh lihat rata. Yang ini rata. Jaraknya ada jarak, jadi nggak sampai membuat stang piston macet ya. Nah oke, kemudian langsung tinggal kita pasang bagian bearingnya. Untuk pemasangan bearingnya kalau saya seperti ini sih. Nah tetap pakai alas lagi. Nah supaya aman lah. Kita pasang bearing yang ada bagian satu jetnya dulu. Harus pakai yang satu jet ya, yang seng, jangan pakai yang S. Kalau S kan trouble seal ya. Nah oke, kurang mendem, kita harus timpah lagi harus sampai ke dalam. Nah harus sampai mendem seperti ini ya, harus sampai ke bawah. Nah oke, ini udah serpasang. Kemudian nah ini gigi sintrik nih, gigi sintrik yang kecil ya, lihatnya harus pas dengan sepi magnet, sejajar dengan sepi magnet, sejajar dengan sepi magnet. Nah gigi sintrik ini harus sejajar dengan sepi magnet yang tengah ya, yang tengah yang kita sejajarkan. Nah oke, sudah lurus ini, tidak bakalan bergeser topnya. Langsung tinggal kita jeder lagi pakai palu, jadi jangan sampai bergeser ya. Nah sampai masuk. Oke udah masuk, dan di sini antara gigi sintrik dan bearing itu ada celah ya teman-teman, nggak rapat. Tuh lihat ada celahnya, nggak sampai rapat. Nah kemudian langsung kita pasang yang satunya lagi. Usahakan kita harus punya pipa ya yang sesuai dengan diameter dalam bearingnya tersebut. Jadi yang kita pukul bearing bagian dalamnya, bukan yang luarnya. Kalau yang luarnya nanti rusak lagi. Nah jadi pas. Langsung kita jeder lagi. Oke sudah terpasang nih.
sudah kita pasang. Tinggal kita proses dial teman-teman, dial langsung. Nah, jadi wajib kita dial ataupun center. Usahakan pakai alat ukur ya, jangan manual, soalnya nggak kelihatan kalau manual, nggak kelihatan goyangannya. Nah ini goyangannya besar banget tuh. Jadi yang kita pukul jarum yang berlawanan arah jarum jam. Yang kurangnya yang kita pukul di bagian tanda jarumnya tersebut. Kita gunakan palu tembaga supaya tidak merusak bagian kruk asnya tersebut. Nah ketika digedor kan itu sudah berkurang tuh, sekarang 0,20-an. Kita pukul lagi. Nah kita pukul, kita cek ya kiri dan kanan. Nah 0,05 nih, 0,05 yang kanan ya. Tapi ini pas di bagian big end tuh, pas di bagian big end. Nah 0 kurangnya. Kita geser dulu. Kita geser. Kita ke bagian magnet. Kita center di bagian magnet aja. Nah ini 0,010. Nah di sini lihat kurangnya. Kita ketuk ke samping, nah sedikit aja, kemudian kita cek. Nah ini 0,01 itu udah oke teman-teman, karena maksimal 0,03 itu udah bagus banget. 0,05 juga udah bisa dipasang, tapi ini udah maksimal banget 0,01, mantap.